Hai, jumpa lagi di sini aku cerita segmen Rabu Buku. Kali ini kita mau review komik. Yuk, pecinta komik, ayo merapat. Ada satu komik ikonik nih yang banyak digemari karena manisnya seperti permen. Dengan ilustrasi anak perempuan berambut pirang, keriting, wajahnya ceria, namun ada sedikit kayak bintik-bintik noda matahari, tapi itu bikin imut gitu ya. Dan ciri khasnya matanya yang besar, berbinar, berwarna hijau. Ada yang tahu nggak? Udah ada yang nebak pasti. Ya, Candy Candy. Candy Candy adalah salah satu komik klasik yang mewariskan jejak emosional paling panjang di hati pembacanya. Terbit di tahun 1970-an, sampai hari ini masih jadi bahan nostalgia yang bikin dada hangat sekaligus nyesek. Komik ini tuh bukan cuma kisah romansa manis, ia adalah perjalanan seorang gadis tumbuh menjadi dewasa. Hidupnya seperti roller coaster dengan berbagai macam rasa pahit, asam, dan manis. Tokoh utamanya Candice White Hartley, atau yang kemudian dikenal sebagai Candy. Candy adalah seorang yatim piatu yang penuh optimisme. Walaupun hidupnya sering dipenuhi kehilangan dan perlakuan tidak adil, Candy selalu bertahan dengan hati yang luas, dengan senyum, dan tetap penuh keberanian untuk mencintai hidup serta konflik yang ada. Meskipun ketulusannya sering berbalas luka, tapi Candy selalu punya cara untuk melihat sisi baik dari segala hal yang terjadi. Luar biasa Candy. Candy kemudian diadopsi oleh keluarga elit dan masuk ke lingkungan orang-orang kaya, yang bikin hidupnya semakin penuh petualangan, namun gak lepas juga dari intrik dan cinta yang menguras air mata. Candy Candy muncul pertama kali sebagai prosa novel karangan penulis Jepang Kyoko Mizuki pada bulan April 1975. Mizuki kemudian bekerjasama dengan Yumiko Igarashi untuk membuat versi manga cerita Candy Candy. Candy itu memiliki ilustrasi yang ikonik seperti yang sudah aku gambarkan di awal. Mata besar ini kemudian menjadi ciri khas komik anak perempuan, atau dalam istilah wibu itu dikenal dengan nama shoujo. Karena pada tahun itu di era 70-an belum ada yang menggambar seperti yang digambarkan oleh Yumiko Igarashi. Gaya gambar Yumiko Igarashi ini benar-benar menjadi salah satu alasan komik ini semakin melegenda. Rambut berombak dengan begitu detail dan panel-panel dramatis penuh ekspresi membuat emosi Candy dapat tersampaikan dengan sangat kuat kepada para pembacanya. Adegan-adegan indahnya, adegan-adegan indah di komik, angin di bukit dengan bunga-bunga berterbangan, serta tatapan penuh harap dengan gaya mata yang besar dan berkilau itu bukan sekedar menjadi estetika dalam komik, tetapi bahasa visual untuk menyampaikan semua emosi yang ada di dalam cerita Candy Candy. Emosi kegembiraan, patah hati, harapan, serta keteguhan. Candy Candy menjadi salah satu komik awal yang membuat ekspresi dramatis ini menjadi standar untuk komik-komik shoujo setelahnya. Cerita manga ini kemudian menarik perhatian majalah Jepang Nakayoshi. Akhirnya memuat serial manga Candy Candy sebagai cerita bersambung selama 4 tahun di dalam majalah Kanayoshi ini dari April 1975 sampai Maret 1979. Serial manga ini pun berhasil memenangkan penghargaan pertama, penghargaan Manga Kodansha untuk kategori shoujo pada tahun 1977. Kesuksesan komik Candy Candy bikin diadaptasi jadi anime pada tahun 1976 sampai 1979 dengan total 150 episode oleh Toei Animation. Lalu di Indonesia sendiri gimana? Candy Candy pun jelas booming banget. Generasi 80-an hingga 90-an mungkin ada yang masih ingat bagaimana lagu openingnya serta wajah Candy Candy menjadi ikon majalah, stiker, pernak-pernik, cover buku tulis sekolah, bahkan sampai tas sekolah.
Candy Candy merupakan romansa yang akan kamu ingat selamanya. Karena di balik visual manis komik ini, cerita yang ada di dalamnya itu menyentuh tema yang cukup berat menurutku. Tema dewa yang jarang ada di manga era kala itu. Tema tentang perbedaan sosial, kehilangan, kesehatan mental, pengasuhan di panti asuhan, hubungan toksik dan manipulasi, serta perjuangan perempuan muda di dunia yang sering gak berpihak kepadanya. Kedalaman temanya membuat Candy Candy lebih dari sekedar cerita cinta remaja biasa. Komik ini benar-benar mengeksplor kehidupan Candy Candy dari kecil hingga remaja. Mulai dari persahabatannya, cinta pertamanya, cinta yang membuatnya patah hati, dan kemudian membentuk karakternya. Bahkan cinta yang Candy tanpa sadari selalu ada dimanapun, kapanpun saat Candy ada di titik terendahnya. Serta bagaimana dunia sosial itu sering gak adil bagi mereka yang bukan siapa-siapa. Dan itu berlaku kan sampai sekarang. Cerita-cerita ini menjadi kejujuran emosi Candy Candy. Karena Candy Candy bukan sosok yang sempurna, tapi dia ya real, manusia seperti pada umumnya. Bagi Candy, cinta selalu datang dalam bentuk yang berbeda di setiap momen hidupnya. Masa remajanya diwarnai dengan debar-debar pertama, manis, polos, penuh harapan. Namun ternyata harus dihempaskan pada kenyataan kalau Candy harus kehilangan Anthony selamanya. Saat beranjak dewasa, cinta menyapanya kembali, tumbuh lebih besar, lebih mendebarkan bersama Terry. Namun harus pecah, menghancurkan, serta membentuk seseorang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Cinta yang harus terpisah karena cinta harus terpisah bukan karena keinginan mereka berdua, tetapi karena keadaan. Setelah patah hati, kehilangan, dan perjalanan panjang yang membentuk dirinya, Candy akhirnya kembali nih ke tempat di mana semula dia berasal, rumah poni. Penulis seolah mengajak pembaca untuk mengingatkan kembali bahwa ada seseorang yang disebut Candy, Prince of the Hill. Identitas pemuda misterius ini akhirnya terungkap di halaman terakhir manga dan episode terakhir di anime. Sebuah momen yang akhirnya membuat pembaca menarik nafas panjang seolah semua Candy tuh akhirnya pemuda misterius ini pernah bertemu Candy di Bukit Poni saat Candy berumur 6 tahun. Ya waktu Candy masih tinggal di rumah panti asuhan rumah poni ya. Jadi saat Candy lagi nangis nih di Bukit Poni tengah mengenang Anthony dan Steer, tiba-tiba dia mendengar suara, "Gadis kecil, kamu lebih manis kalau tersenyum daripada kamu menangis." Ketika Candy menoleh ke arah suara tersebut, dia terkejut. Kok ada Albert di sana? Satu orang yang Candy sadari ternyata selalu ada dan hadir dimanapun, bahkan di titik terendahnya, dan ternyata juga sahabat berkelananya yang Candy panggil sebagai paman William dan juga sebagai sahabat berkelananya yang dia panggil Albert. Meskipun identitasnya sudah dibuka nih oleh penulis, tapi cerita Candy Candy sendiri akhirnya nggak memberi jawaban paling besar yang ditunggu oleh para pembacanya. Sebenarnya Candy bersanding dengan siapa nih pada akhirnya? Sebagian pembaca ingin Candy bersanding dengan Albert, sang pangeran di bukit, Prince of the Hill. Karena sosok yang paling sering muncul saat Candy ada di titik-titik terendahnya, yang selalu ada kapanpun Candy butuhkan. Sementara sebagian lainnya bersikeras bahwa cinta terdalam Candy adalah Terry, begitupun sebaliknya, bahwa mereka tuh putus bukan karena kemauan mereka berdua, karena keadaan aja. Sebenarnya mereka tuh saling cinta, tapi mesti gimana gitu. Ya meskipun kayaknya sih perdebatan itu masih ada ya sampai sekarang. Tapi kembali lagi sih menurutku setiap pembaca berhak membawa pulang versi masing-masing. Versi yang paling menyentuh hati mereka. So kesimpulannya,
Candy Candy gimana nih? Menurutku Candy Candy sebuah karya yang timeless. Bukan cuma kisah klasik yang wajib dibaca, tapi bener-bener cerita yang apa ya? Yang manis banget lah. Buat kamu yang suka cerita coming of age kayak gini, yang hangat, terus mengaduk-aduk emosi kamu dengan rasa asam, manis, pahit, ya komik ini wajib dibaca walaupun kayaknya udah jarang ya ditemukan. Oke, terima kasih yang sudah menonton segmen Rabu Buku kali ini sampai habis. Kalau kamu suka konten Rabu Buku kali ini, jangan lupa like dan komen ya. Boleh juga kamu kasih ide buku apa nih yang mau kita review sama-sama. Dan dukung terus kanal ini ya, supaya semakin berkembang dengan klik share dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan segmen-segmen Sini Aku Cerita yang lain setiap minggunya. Teruslah membaca dan membuka jalan makna. Sampai ketemu di Rabu Buku selanjutnya ya. Dah.